Dan kita masuk pada sesi yang terakhir, ya, amanah dari panitia, sesi tanya jawab. Ini sesi yang paling berat sebenarnya. Hanifidina azani Allahu wa iyyakum. Mengingat di sini masih banyak para pembawa ilmu yang lebih berhak untuk berbicara. Beberapa pertanyaan sudah masuk. Ma'asyiral muslimin na'azani Allah wa iyyakum. Ya, saya mohon jangan ditambah. Ya, kalau mau nambah pertanyaan nanti bisa diberikan kepada asatidzah yang lain. Ada Ustaz Huda hafizahullah taala wa ra'a. Ada Ustaz Syafi'i hafizahullah taala wa ra'a, ya, dan lain-lainnya dari asatidzah yang berkompeten. Ya, saya pilih pertanyaan yang sesuai dengan tema kita. Baik. Bismillah, afan Ustadz. Anak kami saat ini masih mondok. Hanya saja sekarang sedang senang-senangnya melihat pertandingan bola dan berita lewat HP. Karena keterbatasan ilmu, ketika kami nasihati, sang anak menjawab, kalau nggak lihat berita, aku ketinggalan info dari teman-temanku. Yang kami tanyakan, bagaimana hukum nonton bola dan lihat berita di media sosial? Ini yang nanya orang tua apa anak? Untuk orang tua atau untuk anak? Atau dua-duanya? Kalau nonton bola, ma'asyiral muslimin na'azani Allah wa iyyakum, saya rasa antum sudah bisa meraba hasil jawabannya. Kira-kira apa? Sunnah apa wajib? Antum nonton bola. Sunnah apa wajib? Kalau sunnah biasa apa sunnah muakkadah? Kalau wajib fardu kifayah apa fardu ain? Wajib. Apa? Sunnah. Nonton bola sunnah. Wah, ini pendapat baru. Allahu wa iyyakum. Tayyib. Sebelum kita jawab, Ibnu Hibban rahimahullahu ta'ala dalam kitab beliau Raudhatul Uqala, beliau menjelaskan, ma'asyiral muslimin na'azani Allahu wa iyyakum, tanda kebijaksanaan, fitrah yang baik, iman yang sempurna pada diri seorang hamba sebelum melakukan segala sesuatu, menimbang maslahat dan mafsadah, terutama kaitannya dengan agama. Sekarang kita terapkan, nonton bola, apakah menumbuhkan rasa takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala? Tolong dijawab ini. Kira-kira habis nonton bola Jerman lawan Brasil, setelah itu orang jadi khusyuk sholatnya, makin takut dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kira-kira nambah enggak? Kira-kira nambah enggak? Hah? Yang ada sebaliknya. Ya. Sampai di level, ini kejadian nyata. Hanifidina azani Allahu wa iyyakum. Ya toh? Kebetulan kok pas contohnya tadi sama gitu ya. Pertandingan Brazil Jerman, waktu tayangnya Isya. Waktu tayangnya Isya, waktu Indonesia Barat. Mantingan masuk nggak waktu Indonesia Barat? Zona waktunya sama ya? Alhamdulillah. Ya, waktu tandingnya Isya. Sanibidina azani Allahu wa iyyakum. Kalau person individu memilih untuk sholat di rumah, tidak ada masalah.
secara kadar fitnah, bukan hukumnya loh ya. Jangan disalahartikan. Secara kadar fitnah. Itu hal yang lumrah ketika fitnah ini muncul. Tapi yang menjadi sorotan tajam ketika jamaah imam takmir masjid sepakat memperingan sholat. Untuk apa? Brazil, Jerman. Hanifidina azani Allahu wa iyyakum. Sehingga sudah dikondisikan. Biasanya selesai adzan ada jeda. Sunnahnya jeda. Paling tidak waktu yang bisa dipakai orang sholat sunnah 2 rakaat. Kira-kira berapa jam 2 rakaat itu? 3 jam. Wah, Masya Allah. Al-A'raf dibaca. Hanifidina azani Allahu wa iyyakum. 2 jam itu singkat. 2 jam lagi. 2 rakaat itu singkat. Ya kan? Untuk saat itu muadzin selesai adzan isya langsung qomat. Thayyib. Setelah itu apa yang terjadi? Hampir semua makmum mengatakan, Pak Imam, kulhu Brazil, Jerman. Imamnya diem saja. Sawu sufu wakum, langsung takbir Allahu Akbar. Kulhu beneran. Kulhu wallahu ahad rakaat pertama. Kul a'udzu birabbil falaq rakaat kedua. 3-4 Syriah. Kanibidina azani Allahu wa iyyakum. Selesai dari sholat salam, tidak ada yang zikir. Kanibidina azani Allahu wa iyyakum. Serempak bangkit yang terucap apa? Jerman Brazil, Jerman Brazil. La haula wala quwata illa billah. Ini nyata. Nyata. Sanadnya mana Ustadz? Ini saksi sejarah yang ngomong. Tapi bukan berarti kita pelakunya gitu ya. Cuma lagi mampir di masjid. Subhanallah. Kita sampai heran-heran. Kok bisa? Tercengang. Kita belum selesai mencerna kejadian yang ada. Begitu cepat berlalu. Hilang. Sepi. Sunyi masjidnya. Apa iya menambah keimanan? Ketika diucapkan kalimat tadi, mengganti zikir setelah sholat. Gak ada yang zikir setelah sholat, kapur semua. Brazil, Jerman, sampai ke parkiran. Kita tuh melungu. Ini beneran tak ini terjadi? Hah? Subhanallah. Menambah rasa takut kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Nggak ono. Kalau pertandingannya tengah malam, dini hari, injury time, kemudian extra time, adu penalti. Saat adu penalti, adzan subuh, apa yang terjadi? Ini momentum 4 tahun sekali Ustaz, ya kan? Allah maha luas ampunannya. Untuk subuh ini Ustaz, saya mau nonton hasil penaltinya Ustaz. Ini yang main negara favorit saya Ustaz, Belanda. Waduh, penjajah diidolakan. Kanibidina azani Allahu wa iyyakum. Subhanallah. Apa itu yang kemudian dikatakan menambah rasa takut kepada Allah subhanahu wa ta'ala? Giliran ada pertandingan bola jam 2, melek. Tidur di awal waktu. Kanibidina azani Allahu wa iyyakum. Biasanya dia ngomong sama Ustadz, Ustadz, saya punya gangguan insomnia, susah tidur. Malam itu, subhanallah, dia menjalankan tugas dengan baik. Turu gasing. Tidur lebih awal. Loh, kok tumben fulan ini tidur lebih awal? Subhanallah, jam 1 kurang 10 menit melek tanpa alarm. Biasanya subuh tawaf masjid mengarah langsung ke kamarnya, nggak bangun. Subuhnya jamak duha. Kanibidina azani Allahu wa iyyakum. Tapi saat ada pertandingan bola, melek. Waktu itu seharusnya dia qiyamul lail.
Waktu itu seharusnya dia istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Waktu itu semestinya dia minta hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Apa yang didapatkan dari nonton bola dibandingkan dengan qiyamul lail? Sebanding enggak kira-kira? Khanifidina azani Allah wa iyyakum. Enggak sebanding. Secara kemaslahatan kita mencoba untuk berpikir ya, sebelum ditentukan hukumnya ini. Ya toh? Secara kemaslahatan, jujur untuk agama kita, apa kemaslahatan nonton bola? Ada ibroh di balik bola? Biasanya kan ada ibroh, Ustaz. Segala sesuatu sekarang itu ada ibrohnya. Walaupun kita makan setiap hari, ada kalanya kita kegigit lidah. Itu menandakan, ya kan? Yang namanya manusia tetap bisa salah. Ibroh dari kegigit lidah. Khanifidina azani Allahu wa iyyakum. Misal, lah dari bola opo ibroh? Wah Ustaz, bola itu kan bulat, menunjukkan roda dunia terus berputar. Wah, antum menyebutnya roda kok. Ya enggak usah ibroh dari bola. Roda becak lebih gede. Khanifidina azani Allahu wa iyyakum. Tidak ada kemaslahatannya. Mafsadahnya tadi sudah disebutkan sentilan-sentilannya. Kira-kira sebuah amalan, kegiatan, tindakan, acara, apapun namanya, kemaslahatan agama kosong, mafsadahnya banyak. Hukumnya apa? Halo, kaum muslimin? Hukumnya apa? Hukumnya apa? Boleh atau enggak? Loh kok ragu? Loh, saya tadi sudah kasih pendekatan loh. Sudah santai banget. Ya kan? Sebuah acara, tindakan, kegiatan, maslahat agamanya enggak ada, tapi justru menimbulkan mafsadah yang banyak. Secara hukum syariat, kira-kira boleh atau tidak? Jangan terpaksa gitu. Ya, boleh atau tidak? Nah, itu jawabannya. Khanifidina azani Allahu wa iyyakum. Nah, kalau lihat berita di media sosial, tergantung. Khanifidina azani Allahu wa iyyakum. Hukum asalnya mubah. Mubah itu kembali kepada fungsinya. Ya toh? Kalau santri yang hidupnya ditanggung oleh orang tuanya sepenuhnya dari A sampai Z, dari alif sampai ya, apa fungsinya dia melihat berita di media sosial? Oh, kita perlu tahu Ustaz perkembangan kurs dolar. Untuk apa? Santri loh, untuk apa? Kurs dolar. Hah? Jangan-jangan cuma alibi. Karena pembawa beritanya enak dipandang. Khanifidina azani Allahu wa iyyakum. Malah mahdzur-mahdzur lain yang muncul. Khanifidina azani Allahu wa iyyakum. Kalau tidak ada kemaslahatan syar'iyyah, tinggalkan. Khanifidina azani Allahu wa iyyakum. Misalkan ketinggalan berita dari teman-temannya, enggak apa-apa. Daripada ketinggalan informasi tentang tata cara sholat. Piala dunia ngikuti, champion ngikuti, UEFA ngikuti. Khanifidina azani Allahu wa iyyakum. Serie A ngikuti, Liga Indonesia ngikuti, Persebaya lawan Arema Malang. Khanifidina azani Allahu wa iyyakum. Tata cara sholat dia ketinggalan info. Dia nggak ngerti bacaan iftitah. Khanifidina azani Allahu wa iyyakum. Bayangan dia diam sejenak setelah takbiratul ihram, sebelum imam membaca secara jahriyah suratul Fatihah pada sholat-sholat jahriyah, nggak ada yang dibaca. Batinnya dia ini saat mengheningkan cipta.
Jadi diem gini tuh ini. Dia ketinggalan info. Ada syariat baca iftitah di situ. Dia nggak tahu. Ini aib. Kalau nggak ngerti skor bola, nggak apa-apa, nggak aib kok. Nggak ditanya oleh malaikat Munkar dan Nakir. Berapa skor Brazil sama Jerman? Nggak ada. Khanifidina azani Allah wa iyyakum. Tapi nanti di yaumul qiyamah, hisab yang pertama kali dijalankan sholat. Info tentang sholat harus dikuasai. Bisa dipahami para pemuda sekalian, bapak-bapak sekalian? Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala menjaga hati kita, anak keturunan kita, keluarga kita, diri kita, hati kita, iman kita dari segala sesuatu yang bisa menjauhkan kita dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Allahumma amin. Sehingga udah tahu jawabannya ya. Nah, pakai pendekatan, jangan langsung main semes sana semes sini. Khanifidina azanillahu wa iyyakum. Bagaimana langkah kami untuk memperbaiki anak kami, Ustaz? 1, berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. 2, nasihati dengan cara yang baik. Ya, fahami karakter anak. Anak sekarang beda dengan zaman dulu. Kalau anak zaman dulu dipukul, ditinju, ya, dibanting, ya, dicambuk, santai. Khanifidina azani Allahu wa iyyakum. Kalau anak zaman dulu sebelum berangkat ngaji, dites dulu sama bapaknya. Baca Nina, ini apa? A, yang ini B, ba. B, ba. B, masih B langsung jebret, salam olahraga, penjut. Khanifidina azani Allahu wa iyyakum. Datang ke tempat ngaji, lihat temannya, lah penjut juga. Datang lagi temannya, lah kamu juga. Ya, semua saling ketawa. Datang yang terakhir, nah ini kasihan, kita semua 1 penjutnya, dia 3. Ya, guru ngajinya sudah paham. Wah ini nggak bisa ini di rumah ini. Khalas, tinggal ditunggu. Huruf apa yang nggak bisa kan gitu ya. Nah, begitu diajari sama ustadznya, kurang lebih sama. Ya kan? Tadi lukanya sebelah kanan, ya toh. Nah, yang sebelah kiri masih kosong, masih mulus ini, ya kan? Hantam juga. Khatibidina azani Allahu wa iyyakum. Pulang ke rumah, ditengok sama bapaknya. Loh kok ada lagi? Tadi itu sebelah kanan dari bapak. Lah kok sebelah kiri ada? Dapat dari ustadz kamu ya? Iya bi. Kalau sekarang apa yang terjadi? Tuntut ke polisi. Kalau zaman dulu enggak, kamu bikin malu. Bisa-bisanya, gitu aja enggak bisa. Pegang, dihantam. Khanifidina azani Allahu wa iyyakum. Ibunya datang. Ada apa kok ribut-ribut? Ini loh anakmu ngaji enggak bisa. Tak pukul. Begitu ngaji, pulang dari ngaji, dipukul sama guru ngajinya. Mana? Sebelah sini. Tambahi sama ibunya. Khanifidina azani Allahu wa iyyakum. Dia hidup dalam tekanan dan penderitaan. Enggak ada yang kabur dari rumah. Santai. Mental-mentalnya baja. Khanifidina azani Allahu wa iyyakum. Sekarang jangan. Beda. Ya, jangankan dipukul, dibentak. Hati anak sekarang bagai gelas-gelas kaca. Mudah sekali pecah. Dan kalau sudah pecah, susah kembali pada keadaan semula. Yang mereka ingat bukan nasihatnya. Yang mereka ingat bukan pelanggarannya. Yang mereka ingat Abi dan Umi jahat. Abi dan Umi benci sama aku. Keberadaanku tidak lagi diinginkan di keluarga ini. Akhirnya dia menulis sebujuk surat kepada ayahku yang terhormat, ibuku yang terkasih. Sekiranya lahirnya aku ke dunia ini hanya menambah luka dalam hatimu, membuat malu hidupmu, aib yang tidak bisa diselamatkan. Izinkan aku mengakhiri hidupku. Baru rencana tapi dia lihat, ya kan,
cara mengakhiri hidup paling gampang. Nggak ono. Ya toh. Yang ini mengalami kejang sekian menit, yang ini bahkan sampai ketika mati tubuhnya masih terus kejang. Wah, repot semua ini. Ya kan, mau minum baiko enggak berani. Itu anak sekarang. Khatibidina azani Allahu wa iyyakum. Yang didengungkan apa? Mental. Kesehatan mental, mental healthy. Kena mental saya Ustaz. Kena mental saya Ustaz. Terlalu lembah mentalnya. Khatibidina azani Allahu wa iyyakum. Maka pahami caranya, pendekatan yang baik. Khatibidina azani Allahu wa iyyakum. Caranya tadi, ajak berpikir. Ya, ajak berpikir. Khanibidina azani Allahu wa iyyakum. Wah, nanti abinya garu-garu kepala. Bingung Ustaz, caranya gimana? Tadi sudah dicontohkan. Ngantuk Ustaz, dengarkan ulang rekamannya. Khanibidina azani Allahu wa iyyakum. Nah, memang butuh pembahasan tersendiri menghadapi anak-anak zaman sekarang. Khanibidina azani Allahu wa iyyakum. Karena keterbatasan waktu. Ya, semoga apa yang sudah kita dengarkan bersama-sama ini menjadi amal soleh untuk kita semua yang dicatat dan diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Tafaddalu barakallahu fikum.